Halo teman-teman, selamat datang di Click with BMB, materi judgment, decisions, dan reasoning. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan jelasin materi ini ke kalian. Disimak ya. Selanjutnya ada modus ponens dan tollens. Nah, modus ponens sendiri merupakan salah satu penarikan kesimpulan dengan cara mengacu ke premis satu atau mengafirmasi premis-premis yang ada. Misalnya, premis 1, kalau saya belajar, saya dapat nilai bagus. Premis kedua menyatakan bahwa saya belajar, maka dapat ditarik kesimpulan saya dapat nilai bagus. Sedangkan modus tollens merupakan salah satu jenis penarikan kesimpulan yang agak tricky, karena ini tuh nggak berjalan dengan dua arah. Contohnya gini, premis 1, kalau saya belajar, saya dapat nilai bagus. Premis kedua, nilai saya jelek. Kesimpulannya, saya tidak belajar. Nah, ini nggak bisa nih guys kayak gini, ini nggak valid. Karena belum tentu kita tuh dapat nilai jelek karena nggak belajar. Bisa aja karena faktor lain, seperti kurang tidur, atau waktu ulangannya terlalu singkat, dan lain-lain. Jadi, premis-premis ini itu cuma bisa ditarik kesimpulannya dari satu arah ya, nggak bisa ditarik dari dua arah yang berbeda. Nah, untuk penerapan langsung dari modus tollens dan ponens, di sini ada Watson's 4 cards problem. Jadi, ada 4 kartu, ada huruf E, huruf K, angka 4, dan angka 7, yang masing-masing merepresentasikan huruf vokal, huruf konsonan, angka genap, dan angka ganjil. Terus ada juga satu aturan. Kalau misalnya satu sisi dari satu kartu itu menunjukkan huruf vokal, maka sisi sebaliknya harus angka genap. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kartu mana saja sih yang harus kita balik untuk membuktikan apakah aturan tersebut valid atau enggak? Nah, di sini ada solusinya nih untuk Watson's 4 card problem. Aku ulang dulu ya aturannya. Kalau misalnya satu sisi kartu menunjukkan huruf vokal, maka pas dibalik yang keluar harus angka genap. Untuk kartu pertama yang berisikan huruf vokal, ya kalau kita balik terus isinya angka ganjil, misalnya 9, aturan tersebut secara otomatis nggak valid. Tapi kalau pas kita balik yang keluar adalah angka genap, misalnya 2, maka aturan tersebut valid. Untuk kartu kedua yang berisi angka 4, yakni angka genap, kalau pas dibalik yang keluar adalah huruf vokal, maka aturan tersebut valid. Tapi kalau pas dibalik yang keluar adalah huruf konsonan, itu nggak masalah. Karena premis dari aturan itu nggak berlaku untuk dua arah. Nggak ada yang bilang kalau misalnya angka genap, maka pas dibalik harus huruf vokal. Jadinya, kalau angka genap 4 ini dibalik dan yang keluar adalah konsonan, nggak masalah. Untuk kartu ketiga yang berisikan konsonan K, itu pas dibalik gak peduli mau ganjil atau genap, gak bakal ngaruh ke aturan yang dibikin. Dan untuk kartu keempat yang berisikan angka 7, kalau pas dibalik yang keluar adalah huruf vokal, maka aturan tersebut nggak valid. Sedangkan kalau pas dibalik yang keluar adalah huruf konsonan, maka aturan tersebut nggak kenapa-napa atau tetap valid. Nah, kita udah bahas tentang judgment dan reasoning, sekarang kita bakalan bahas tentang decision making. Decision making atau pembuatan keputusan, pengambilan keputusan, merupakan aktivitas di mana seseorang memilih salah satu opsi di antara beberapa alternatif lainnya. Nah, ada beberapa hal nih yang mempengaruhi pembuatan keputusan, antara lain pendekatan utilitas, emosi, konteks, dan presentasi pilihan. Aku bahas di slide selanjutnya ya. Nah, hal pertama yang mempengaruhi pemilihan keputusan adalah the utility approach. Di sini dinyatakan bahwa semakin banyak informasi yang diberikan dan sejalannya informasi tersebut untuk membuat partisipan lebih dekat dengan tujuan yang ingin mereka capai, maka semakin besar kemungkinan opsi tersebut dipilih. Misalnya, dalam eksperimen Jelly Bean, di mana partisipan disajikan 2 mangkuk yang berisi jelly bean merah dan jelly bean putih. Terus di mangkuk pertama tuh cuma ada 1 jelly bean merah. Di mangkuk kedua ada 7 jelly bean merah. Nah, mereka disuruh ngambil jelly bean merah. Kalau mereka cuma tahu di mangkuk 1 ada 1 jelly bean merah dan di mangkuk 2 ada 7 jelly bean merah, mungkin mereka bakalan milih untuk ambil di mangkuk kedua kan. Tapi pas mereka dikasih informasi tambahan berupa berapa banyak jelly bean putih yang ada di masing-masing mangkuk, maka mereka akan lebih cenderung memilih
untuk mengambil jelly bean merah di mangkuk pertama, karena persentasenya lebih besar dibanding mangkuk kedua. Nah, hal kedua yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah emosi kita. Di sini ada 2 emosi yang berperan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada expected emotion dan yang kedua ada incidental emotion. Untuk yang pertama atau expected emotion sendiri merupakan emosi di mana seseorang tuh memprediksikan nih bagaimana perasaan mereka saat mendapatkan suatu outcome. Ekspektasi emosi tersebut mempengaruhi kecenderungan orang tersebut untuk menghindari mengambil risiko atau risk aversion. Misalnya, kalau lagi dalam acara Deal or No Deal, terus dia lagi main. Terus sekarang posisinya dia udah menang duit 100.000. Nah, dia disuruh sweet nih sama orang lain. Kan ada suatu peluang ya, dimana dia bakal kalah atau dia bakal menang. Kalau dia menang, dia bakal dapat 100.000 lagi. Tapi kalau dia kalah, 100.000 dia nggak bakal dapetin, dan 100.000 yang sekarang dia udah pegang itu bakalan hilang. Nah, kalau expected emotion saat orang itu tuh bilang, bentar, kalau aku menang sweet, itu kayak rasa bahagianya yang aku dapet tuh nggak sebanyak rasa sedih yang aku dapetin kalau aku kalah sweet. Maka dari itu, kemungkinan dia nggak akan milih untuk mempertaruhkan uang 100.000 yang udah dia punya. Sedangkan kalau dia ngerasa rasa bahagia dia saat mendapatkan uang 100.000 lagi akan lebih besar dibanding rasa sedih dia saat kehilangan semuanya, maka kemungkinan besar dia akan ngambil resiko. Itu untuk expected emotion. Yang kedua, untuk incidental emotion adalah emosi yang tidak disebabkan atau dipengaruhi karena proses pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, balik lagi di acara Deal or No Deal. Terus musik yang diputar sebelum acara itu entah gimana, mungkin karena beatnya atau karena membawa memori-memori yang nostalgia, udah bikin dia happy, akhirnya akan lebih banyak resiko yang dia mungkin ambil selama acara Deal or No Deal itu. Nah, itu untuk 2 jenis emosi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, selain pendekatan utilitas dan emosi seseorang, pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh konteks hingga urutan pemaparan pilihan. Misalnya seperti eksperimen kasus sesar imajiner yang dilakukan oleh Shen et al. Kalau aku bisa jelasin secara singkat, itu tuh gini. Misalnya, seorang dokter dikasih 3 kasus yang berbeda, 3 kasus medis. Kasus pertama yang diberikan, itu ada anak yang jatuh dari sepeda, dan dia kayak lecet-lecet. Terus kayak dokter cuma butuh untuk ngekasa dia dan all done. Terus kasus kedua itu sama-sama ringan, kayak misalnya anak demam dan dibawa ke dokter. Ternyata demamnya tuh ya demam biasa aja karena pancaroba. Terus kasus ketiga ada seorang ibu hamil, dan entah gimana mungkin posisi bayinya yang kepalanya gak bisa keluar duluan, akhirnya mengharuskan ibu ini untuk operasi sesar. Karena operasi sesar ini kasusnya lebih parah dibanding anak yang jatuh dari sepeda sama anak yang demam, makanya dokter akan lebih cenderung untuk nge-approve tindakan sesar agar si ibu ini bisa melahirkan dengan selamat. Tapi lain halnya kalau misalnya pemaparan kasus tuh, kasus pertama yang dipaparkan itu orang yang menderita kanker dan butuh operasi secara segera. Dan kasus kedua adalah orang dengan cystic fibrosis yang udah terminal karena dia nggak dapet nih donor dari orang lain. Terus kasus ketiga baru kasus dari ibu yang butuh operasi sesar ini. Maka dokter cenderung enggak memperhatikan urgensi dari operasi sesar ini, karena kasus-kasus sebelumnya yang dipaparkan itu lebih parah dibanding kasus ibu yang butuh sesar ini. Padahal tuh sebenarnya semuanya bener-bener sama-sama parah, baik kanker, cystic fibrosis, dan sesar. Cuma aku coba biar kalian dapat bayangannya aja. Ini semoga paham ya. Nah, terus hal terakhir yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah bagaimana suatu opsi atau pilihan dikemas. Nah, misalnya, gagasan menyelamatkan 200 nyawa dengan kepastian lebih mungkin dipilih dibandingkan gagasan yang menyatakan bahwa 2/3 orang tidak ada yang diselamatkan. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita menggunakan 600 partisipan untuk kedua skenario tersebut,
maka kedua statement tersebut maknanya sama aja. 200 orang diselamatkan, 400 orang nggak bisa diselamatkan. Tapi karena pengemasannya untuk yang 200 orang itu cenderung lebih optimis, lebih memperhatikan titik terang dari suatu kasus, makanya itu cenderung lebih mungkin dipilih oleh orang-orang yang harus membuat keputusan. Nah, next ada yang namanya neuroeconomics. Untuk menggambarkan neuroeconomics sendiri, ada satu game yang disebut The Ultimatum Game, di mana ada dua orang, proposer dan responder. Proposer diberikan sejumlah uang, misalnya 100.000. Kemudian, proposer ini membuat tawaran ke responder tentang berapa banyak uang yang akan diberikan untuk seorang responder ini. Kalau responder menerima tawaran pembagian uang, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Tapi kalau responder menolak, maka keduanya tidak akan mendapatkan uang masing-masing. Terus hasilnya gimana? Hasilnya gini. Kebanyakan responder menolak saat diberikan pembagian yang tidak adil oleh proposer. Misalnya, proposer dapat 90.000, sedangkan responder hanya mendapatkan 10.000. Tetapi, hal yang lebih menarik adalah partisipan akan lebih mudah marah dan merasa kecewa kepada seorang proposer yang tidak adil dibandingkan kalau proposernya adalah komputer. Jadi kalau komputer mungkin mereka lebih legowo aja kalau misalnya pembagiannya nggak adil. Sedangkan kalau orang lain yang bertindak nggak adil ke mereka, mereka akan lebih marah. Nah, selain deskripsi dan hasil dari The Ultimatum Game untuk menggambarkan neuroeconomics, di sini juga bisa dilihat fungsi kognitif saat kita membuat keputusan. Ada dua bagian otak yang berperan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama ada right anterior insula, dan yang kedua ada prefrontal cortex. Right anterior insula seseorang teraktivasi saat merasakan emosi negatif, seperti stres, sakit, sedih, lapar, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan teraktivasinya right anterior insula saat responder menolak uang yang tidak adil oleh proposer. Yang kedua ada prefrontal cortex. Prefrontal cortex aktif dalam membuat keputusan, tetapi intensitas aktivitasnya sama saat responder menolak maupun menerima tawaran pembagian dari proposer. Sehingga prefrontal cortex berperan hanya dalam sisi logika dari pembuatan keputusan, tapi tidak begitu terdampak oleh kondisi atau dampak emosional suatu keputusan yang telah dibuat. Kalau ditarik secara garis besar, ada 3 bab pokok yang kita bahas di video kali ini. Judgment, yang membahas tentang pemberian penilaian kepada orang lain, sikap kita, dan attitude kita, seperti memberikan stereotype. Terus ada juga reasoning yang terdiri atas inductive dan deductive reasoning, gimana kita membuat kesimpulan dari beberapa hal, atau gimana cara kita menggeneralisasi suatu kasus-kasus yang spesifik. Dan yang ketiga, ada decision making, seperti hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses pemilihan keputusan, dan juga bagian otak atau fungsi kognitif apa saja yang terlibat saat kita membuat suatu keputusan. Semoga video kali ini bisa membantu kalian ya dalam proses belajar. Dan kita sudah sampai di akhir video, jadi sampai jumpa.